Cinta seringkali digambarkan sebagai sebuah ledakan emosi yang indah. Sebuah gelombang kasih sayang yang datang tiba-tiba dan mengubah dunia seseorang menjadi penuh warna dalam semalam. Namun pernahkah Anda melihat atau merasakan sendiri bagaimana keindahan ini justru dijadikan topeng untuk sesuatu yang jauh lebih mengikat? Dalam dinamika psikologi, ada sebuah fenomena yang memanfaatkan ketulusan asmara sebagai kamuflase manipulatif yang kita kenal dengan istilah love bombing. Secara harfiah, ini adalah sebuah pengeboman kasih sayang yang dilakukan secara agresif dan berlebihan di awal sebuah perkenalan. Meski sekilas terasa seperti romansa dongeng yang menjadi nyata, love bombing sebenarnya merupakan taktik emosional yang bertujuan menciptakan ketergantungan mutlak dan kendali atas diri orang lain. Memahami dinamika ini menjadi sangat penting di era komunikasi serba instan sekarang, di mana batas antara perhatian yang tulus dan obsesi yang diperhitungkan seringkali menjadi kabur dan membingungkan. Mendeteksi perilaku love bombing membutuhkan kejernihan pikiran yang seringkali sulit kita pertahankan ketika sedang terbuai oleh perhatian yang luar biasa. Ciri utama dari pola ini sebenarnya bukan pada kualitas rasa sayangnya, melainkan pada intensitas dan kecepatannya yang tidak wajar. Seorang pelaku love bombing akan menghujani sasarannya dengan pesan singkat sepanjang waktu, panggilan telepon berjam-jam, hingga pemberian hadiah-hadiah mewah meskipun hubungan baru berjalan dalam hitungan hari atau minggu. Kalimat-kalimat seperti "aku tidak bisa hidup tanpamu" atau "kita adalah belahan jiwa yang sudah ditakdirkan bersama" diucapkan pada tahap di mana dua orang seharusnya masih dalam proses saling mengenal hal-hal dasar. Indikator paling nyata yang bisa kita rasakan adalah adanya tekanan yang tidak terlihat untuk segera berkomitmen atau bergerak ke tahap hubungan yang lebih serius tanpa adanya fondasi waktu yang cukup. Ketika kita mulai merasa bahwa kecepatan hubungan ini membuat kita kewalahan atau seolah-olah kehilangan ruang untuk sekadar bernafas, itu adalah sinyal merah bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kemilau perhatian tersebut. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah, siapa yang paling rentan terjebak dalam pusaran manipulasi ini? Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dicintai dan dihargai, yang membuat siapapun berpotensi menjadi sasaran. Namun individu yang sedang berada dalam fase transisi kehidupan yang rapuh seringkali menjadi target yang paling menarik bagi pelaku. Mereka yang baru saja mengalami patah hati, kehilangan anggota keluarga, atau merasa sepi di lingkungan baru, cenderung memiliki pertahanan emosional yang lebih tipis. Pelaku love bombing memiliki kemampuan tajam untuk memindai kerentanan ini dan mempresentasikannya sebagai penyelamat atau jawaban atas segala doa. Selain itu, orang-orang dengan tingkat empati yang tinggi dan kecenderungan untuk selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang lain seringkali terjebak lebih dalam karena mereka mencoba mencari alasan rasional di balik intensitas pelaku. Tanpa sadar, korban mulai membangun identitas diri mereka berdasarkan validasi yang diberikan si pelaku, yang mana merupakan tujuan akhir dari proses pengeboman kasih sayang tersebut. Dampak dari love bombing terhadap kesehatan mental sangatlah merusak dan mendalam. Ketika fase bulan madu yang intens ini berakhir, karena pelaku telah merasa mendapatkan kontrol penuh atau mulai bosan, perilaku tersebut biasanya akan berubah secara drastis menjadi penarikan diri, kritik tajam, atau bahkan pengabaian total. Perubahan mendadak ini menciptakan kebingungan kognitif yang hebat. Kita akan merasa bersalah dan terus-menerus bertanya, apa kesalahan yang telah diperbuat sehingga cinta yang begitu besar tiba-tiba menghilang? Kondisi ini seringkali memicu kecemasan, depresi, dan trauma emosional yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi siapapun yang menyadari dirinya sedang berada dalam situasi ini untuk segera mengambil langkah penyelamatan. Langkah pertama adalah dengan menarik diri secara perlahan dan menciptakan jarak fisik maupun digital. Memutus rantai komunikasi yang berlebihan adalah cara paling efektif untuk melihat situasi secara lebih objektif tanpa pengaruh candu emosional dari pelaku. Bagi mereka yang sudah terlanjur terjebak,
Proses pemulihan harus dimulai dengan memprioritaskan kesehatan mental di atas segala-galanya. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang yang diterima di awal bukanlah cerminan dari diri kita yang sebenarnya di mata pelaku, melainkan sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Menyadari kenyataan pahit ini adalah kunci untuk mematahkan ikatan trauma yang terbentuk. Dalam proses ini, mencari dukungan dari profesional sangatlah disarankan. Profesional seperti psikolog atau konselor dapat membantu mengurai benang kusut emosi, membangun kembali harga diri yang terkikis, dan mengajarkan cara menetapkan batasan diri yang sehat di masa depan. Kesehatan mental adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Ia adalah fondasi dari kemampuan kita untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang bijaksana, dan menjalani hidup dengan penuh integritas. Merawat kesehatan mental berarti memberikan perlindungan bagi jiwa kita dari segala bentuk eksploitasi emosional yang berkedok cinta. Penting untuk kita tegaskan kembali bahwa dalam sebuah hubungan yang sehat, cinta tumbuh secara organik dan menghormati batasan serta kecepatan masing-masing individu. Cinta sejati tidak akan membuat seseorang merasa tertekan, terburu-buru, atau kehilangan jati diri. Sebaliknya, kasih sayang yang tulus memberikan rasa aman dan ruang untuk bertumbuh tanpa adanya ancaman atau manipulasi. Pendidikan mengenai literasi emosional dan kesehatan mental harus terus digalakkan agar setiap individu mampu mengenali perbedaan antara gairah yang sehat dan obsesi yang toksik. Kita harus belajar untuk mempercayai intuisi kita kembali. Jika sesuatu terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan dan terjadi terlalu cepat, kemungkinan besar ada agenda tersembunyi di baliknya. Menjaga kewaspadaan bukan berarti menutup diri dari cinta, melainkan memastikan bahwa pintu hati kita hanya terbuka bagi mereka yang menghargai keberadaan kita secara utuh dan tulus. Pada akhirnya, keluar dari jeratan love bombing adalah sebuah tindakan heroik untuk diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk merebut kembali kedaulatan atas perasaan dan pikiran yang sempat terbajak oleh narasi orang lain. Dengan merawat kesehatan mental secara konsisten, kita sedang membangun perisai yang kuat terhadap berbagai bentuk manipulasi psikologis di masa depan. Kita diingatkan bahwa diri kita berharga bukan karena pujian berlebihan dari orang lain, melainkan karena nilai-nilai intrinsik yang kita miliki sebagai manusia. Marilah kita berkomitmen untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan mental, menetapkan standar hubungan yang bermartabat, dan tidak pernah membiarkan siapapun menggunakan kedok cinta untuk menghancurkan ketenangan jiwa kita. Kedaulatan mental adalah hak asasi setiap individu, dan menjaganya adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap kehidupan itu sendiri. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.